Bab 219. Berlutut 3 kali dan mengetuk 9 kali adalah ketulusan. Punya dendam. Sangguan Yunqing sedikit terkejut. Alasan mengapa dia memprovokasi Kaisar Kegelapan hanyalah sebuah kesalahan. Tanpa diduga, Tuan Muda Longmen juga merupakan musuh bebuyutan Kaisar Kegelapan. Tuan Muda Longmen, Anda. Dia kembali sadar dan hendak mengatakan sesuatu yang lain. Tanpa diduga, Qin Feng masuk ke Villa Zijin nomor 1 dengan tangan di belakang punggung. Dengan dingin dan elegan. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak memandangnya. Menunjukkan ketidakpedulian yang mencengangkan. Sangguan Yunqing tercengang, melihat punggungnya yang agung dan misterius. Ada ekspresi aneh di wajahnya yang dingin. Dan dia bisa merasakan bahwa ketidakpedulian pria ini bukan karena berusaha keras untuk mendapatkannya. Tetapi aura yang terpancar dari tulangnya yang menjauhkan orang lain darinya yang jaraknya ribuan mil. Untuk sesaat, Sangguan Yunqing merasa sedikit frustasi. Dia adalah putri tertua dari keluarga Sangguan yang berkuasa. Seorang wanita cantik dengan cabang emas dan daun giok. Dan dikenal sebagai wanita tercantik di ibu kota kekaisaran. Ada banyak sekali orang yang mengejar dan mengaguminya. Seperti ikan mas krucian yang menyeberangi sungai. Tapi ini adalah pertama kalinya dia diperlakukan dengan ketidakpedulian dan ketidakpedulian oleh seorang pria. Pada saat ini, dia bahkan meragukan pesonanya sendiri. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi pada saat yang sama, semakin acuh tak acuh Tuan Muda misterius Longmen ini terhadapnya, semakin dia jadi penasaran. Pria macam apa ini? Aku sangat ingin melihat wajah seperti apa yang dia miliki di balik topeng emas itu. Akan menyenangkan untuk melihatnya. Bahkan sekarang, hati Sangguan Yunqing masih belum bisa tenang. Saat ini, hidupnya tergantung pada seutas benang. Tetapi pada saat kritis, Tuan Muda Longmen, yang mengabaikannya, keluar untuk melindunginya. Sosok heroik dan agung itu seperti dewa. Tunjukkan kekuatan sucimu dan lakukan pembunuhan besar-besaran. 4 raja di bawah Kaisar Kegelapan, yang setengah kekuatan Wu Hou, sebenarnya dimusnahkan olehnya seperti memotong melon dan sayuran, menyembelih babi dan anjing. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Pada saat itu, dia seperti melihat dewa turun dari surga. Tuan Muda Longmen sepenuhnya memenuhi semua harapannya terhadap seorang pria. Itu bertepatan dengan fantasinya dan bertumpang tindih dengan sempurna. Dia, wanita tercantik di ibu kota kekaisaran, dikenal sebagai gadis bangsawan dan berhati dingin. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, dia memiliki perasaan terhadap seorang pria. Rusa kecil itu bertabrakan satu sama lain, dan jantungnya berdebar kencang. Ketika dia kembali ke vilanya, suasana hati Sangguan Yunqing masih sulit. Dia tidak bisa tidak memberitahu pembantunya Tang Feiyan apa yang baru saja dia alami. Setelah mendengar cerita tentang seorang pahlawan yang menyelamatkan kecantikannya, Tang Feiyan tercengang. Tapi dalam sekejap, dia melihat rona merah di pipi Sangguan Yunqing lagi. Dan dia mengeluarkan suara terkejut. Nona, apakah Anda sudah tertarik dengan Tuan Muda Longmen itu? Ya, Sangguan Yunqing mengangguk. Wajahnya yang dingin berubah menjadi merah untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dan matanya melembut seolah meleleh. Laki-laki saya harus lebih kuat dari saya. Dan harus menjadi pahlawan hebat yang berdiri tegak. Tuan Muda Longmen memenuhi semua persyaratan saya. Lagi pula, saya percaya pada takdir. Perbuatan Tuhan. Tapi sekarang, pertama dia menjadi tetangga Tuan Muda Longmen. Dan kemudian dia diselamatkan olehnya. Tentu saja ini takdir. Pada saat ini, Sangguan Yunqing diam-diam memutuskan di dalam hatinya. Dia harus berjuang untuk pria ini dan dia tidak akan pernah melepaskannya. Keesokan harinya, keluarga Kayacu. Sakit sekali. Sangat menyakitkan bagiku sampai mati. Di tengah jeritan, gejala Chu Minghui muncul dan dia berguling-guling di tanah kesakitan. Di sekelilingnya, lebih dari selusin dokter terkenal berkeringat, menonton tanpa daya. Tetapi mereka semua tidak berdaya. Sampah. Mereka semua adalah sekumpulan sampah. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Di tengah raungan menyakitkan dan marah Chu Minghui,
Sekelompok dokter terkenal melarikan diri dalam keadaan kacau. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat seseorang. Qin Feng, di klub Yun Xiao sebelumnya. Anak laki-laki bernama Qin dapat melihat gejalanya secara sekilas. Dikatakan bahwa dia terlalu menuruti keinginannya dan dikosongkan oleh anjing dan kuda yang penuh nafsu. Dia tampaknya cukup mampu. Kemarilah, Chu Minghui berkata dengan enggan. Cepat, segera dapatkan nomor telepon pria bernama Qin Feng itu. Saya ingin menemukannya. Petik 2. Mencari nomor telepon. Chu Minghui segera menelepon. Menunggu beberapa saat. Dan akhirnya tersambung. Halo, mendengar suara Qin Feng di telepon. Chu Minghui mengenali bahwa itu memang dia. Dan segera berkata, Qin Feng. Saya Chu Minghui. Kita pernah bertemu di klub Yun Xiao sebelumnya. Suara bercanda Feng datang dari telepon. Chu Minghui. Jika saya tidak salah, Anda menderita penyakit tersembunyi, kan? Apakah Anda memikirkan saya sekarang? Sialan, kepalanya terbakar. Dia berkata tanpa basa-basi, Nak, berhentilah bicara yang tidak masuk akal dan segera datang ke rumah Chu untuk mentraktirku. Aku akan memberikannya kepadamu sebanyak yang kamu mau. Petik 2. Chu Minghui membenci anak laki-laki itu dengan sepenuh hatinya. Jika dia tidak putus asa, dia tidak akan menelepon. Haha, tanpa diduga. Qin Feng tersenyum di ujung telepon. Mengapa kamu tertawa? Chu Minghui merasakan sakit yang tak tertahankan dan bertanya dengan marah. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Saya ingin kamu segera datang. Petik 2. Chu, Tuan Muda. Sepertinya Anda tidak memiliki ingatan yang baik. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak akan merawat hewan. Jika Anda ingin saya mengambil tindakan, Anda dapat menyumbangkan setengah dari milik keluarga Chu Property dan berlutut untuk mengundang saya. Petik 2. Setelah itu, telepon ditutup. Sialan, ketika Chu Minghui mendengar ini, hidungnya sangat marah hingga dia menjadi sangat marah. Kamu bocah. Kamu berani berbicara seperti itu kepadaku. Kamu sangat tidak tahu malu. Kemarilah. Tanda seru. Kirim semua orangmu ke seluruh kota untuk menyelidiki keberadaan bocah itu. Dan bawa dia kepadaku. Minghui memutuskan gunakan energi keluarga Chu. Meskipun Tang Feiyan pernah membela Qin Feng sebelumnya, dia jelas ada hubungannya dengan bocah itu. Tapi sekarang, untuk bertahan hidup, dia tidak terlalu peduli. Sisi lain, ding ding ding. Qin Feng baru saja menutup telepon dengan Chu Minghui ketika ada panggilan lain masuk. Kali ini Yunya. Tuan Qin, apakah Anda ada waktu luang hari ini? Kakek sedang menunggu Anda. Sebelumnya, Qin Feng menyembuhkan kakeknya Yun Lao. Dan hari ini, dia mengikuti keinginan kakeknya dan mengundang Qin Feng ke resor pinggiran kota untuk merawat kakeknya dan orang yang lebih tua. Kawan mengobati penyakit. Ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Tuan Yun sebelumnya. Dan Qin Feng dengan senang hati menyetujuinya. Kemudian, dia meminta Zhu Xiaojun untuk menyetir dan membawanya ke resor. Begitu mobil melaju ke resor, ditemukan oleh keluarga Chu yang sedang mencari di seluruh kota. Jadi, keluarga Chu segera menelepon dan melapor ke Chu Minghui. Tuan, kami menemukan bocah itu Qin Feng. Dia sekarang berada di resor Qingquan di pinggiran kota. Oke, Chu Minghui kesal dan segera memberi perintah. Segera hitung penjaga keluarga dan mobilisasi kekuatan penuh untuk menangkap Tuan Qin Feng. Ya, Tuan, segera. Ratusan penjaga elit dari keluarga Chu keluar dan menuju resor Qingquan. Bab 220. Pendukung baru. Resor Qingquan. Ini adalah tempat pemeliharaan kesehatan paling terkenal di ibu kota kekaisaran. Dikelilingi oleh pegunungan dan pemandangan yang elegan. Ini adalah tempat harta karun Feng Shui yang langka, tempat berkumpulnya energi spiritual. Meskipun ini hanya sebuah resor kesehatan, sebagian besar orang yang datang ke sini adalah pensiunan besar yang memilih untuk menghabiskan hari-hari mereka di sini. Misalnya, pensiunan komandan perang yang bertugas di bawah Tuan Yun secara pribadi bertempur di medan perang, berjuang untuk negara, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan mengabdikan diri mereka untuk melindungi negara dan rakyat. Namun, sebagian besar tentara dan kuda menderita akar penyebab penyakit sepanjang hidup mereka.
Sebelumnya, Tuan Yun telah meminta Qin Feng untuk merawat kawan-kawan lama ini. Hari ini, Qin Feng datang seperti yang dijanjikan. Ketika Qin Feng tiba di resor, Yunya sudah menunggunya di pintu. Keduanya menyapa, dan di bawah kepemimpinannya, Qin Feng dibawa masuk. Tuan Yun telah menunggu lama sekali. Dan selain itu, ada lebih dari selusin pria tua berambut putih. Meskipun semua lelaki tua ini sudah sangat tua, mereka semua memiliki sikap yang luar biasa, penglihatan yang sangat tajam, dan bahkan menampakkan aura medan perang. Tuan Yun memperkenalkan Qin Feng, mantan Jenderal Zhou Wu, mantan Panglima Hutan Belantara Selatan, Zhan Tiange. Petik 2. Mantan Panglima Zhendong, Zhou Changhai. Mantan Kolonel Macan Barat Laut, Gongsun Qingyun. Petik 2. Dalam kata-kata Lao Yun setelah perkenalan, identitas lelaki tua itu terungkap. Mereka semua adalah panglima satu partai, tokoh besar yang pernah mendominasi medan perang, dan semuanya adalah menteri dengan prestasi gemilang. Meskipun orang-orang tua ini tidak seperti Gerbang Delapan, yang mengendalikan dunia dan menutupi langit dengan satu tangan, jika semuanya dijumlahkan, mereka akan menjadi kekuatan yang tidak berani diremehkan oleh siapapun. Meski semuanya sudah pensiun, pengaruhnya masih ada dan jaringan koneksinya masih kuat. Bahkan beberapa jenderal dan panglima yang berkuasa saat ini adalah keturunan, murid, dan mantan bawahan orang-orang tua tersebut. Bisa dibayangkan kekuatan mereka, Dr. Ilahi Qin. Tuan Yun berkata dengan sopan dengan senyuman di wajahnya. Ini adalah kawan-kawan lama yang saya ceritakan sebelumnya. Mereka lebih tua, dan kebanyakan dari mereka, seperti saya, telah kambuh penyakit lamanya di medan perang. Petik 2. Saya beritahu mereka tentang Anda. Mereka tahu Anda akan datang untuk berobat, dan mereka menantikannya. Pada saat ini, para komandan dan jenderal lama semua memandang ke arah Qin Feng. Mata mereka menunjukkan penghargaan. Anak muda, kami semua pernah mendengar tentangmu. Kamu mampu menghilangkan pecahan peluru dari hati Lao Yuntou. Trik yang hebat. Petik 2. Aku akan merepotkanmu hari ini. Feng juga berkata dengan sopan. Petik 2. Para senior semuanya adalah pahlawan tua. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memiliki kesempatan untuk memperlakukan Anda. Saya akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Selanjutnya, Qin Feng mulai memperlakukan orang-orang tua ini. Orang-orang tua ini memiliki luka tersembunyi di medan perang yang telah mereka alami selama bertahun-tahun. Bahkan pengobatan modern yang paling mutakhir pun mungkin tidak dapat menyembuhkan penyakit yang sulit disembuhkan tersebut. Tapi, Qin Feng bisa. Selanjutnya, dia menunjukkan bakat medisnya yang menakjubkan. Dengan pengetahuan farmakologisnya yang menakjubkan dan dua keterampilan mistik medis yang paling mendalam dan misterius, jarum ilahi Tai, dan tangan bodhisattva, yang diajarkan kepadanya oleh guru Long Lao, dia menyembuhkan satu demi satu. Komandan tua itu menderita sakit parah setiap hari hujan, tapi dia bisa menyembuhkannya sepenuhnya hanya dengan satu pil. Jenderal tua yang terkena darah di lapangan es dan menderita racun dingin. Dia menggunakan tangan bodhisattva untuk menghilangkan akumulasi racun dingin dari tubuhnya. Bahkan kapten sekolah tua yang telah lumpuh selama lebih dari 10 tahun berdiri dari kursi rodanya segera setelah dia menggunakan Tai Divine Needle. Betapapun rumitnya penyakit yang tersembunyi, ia dapat dengan mudah menyembuhkannya. Seluruh prosesnya tenang dan tenang, mudah dan mudah ditangkap. Langkah ini mengejutkan seluruh penonton. Mata indah Yunya menunjukkan rasa hormat dan kekaguman yang tak dapat disembunyikan. Bahkan para komandan lama yang telah mengalami banyak hal selama kehidupan militer mereka pun sangat terkejut. Mereka takjub dan menyebutnya sebagai keajaiban. Hanya dalam 2 jam, Qin Feng mengurus para komandan tua ini. Mulai saat ini mereka tidak lagi harus menderita penyakit. Para komandan lama sangat gembira dan berterima kasih. Mereka semua mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Qin Feng. Terima kasih, Tabib Suci Qin. Luar biasa. Sungguh menakjubkan. Hari ini, wawasan kita benar-benar terbuka. Di usianya, Tabib Suci Qin memiliki pencapaian yang luar biasa, yang bahkan lebih baik daripada para dokter kekaisaran. Gao Ming,
Kamu benar-benar jenius. Aku tidak bisa membalas kebaikanmu. Mulai sekarang, kami akan melindungimu. Tidak peduli masalah apapun yang kamu hadapi. Datang saja ke ibu kota kekaisaran dan datanglah kepada kami tanpa ragu-ragu. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, Qin Feng tampak tenang di permukaan, tetapi sangat bersemangat di dalam hatinya. Meskipun orang-orang tua ini sudah pensiun, mereka masih memiliki kekuasaan penuh. Mulai sekarang, dia akan mendapat dorongan yang kuat. Setelah perawatan, Qin Feng memberikan beberapa instruksi kepada orang tua dan kemudian berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Tidak lama kemudian, Qin Feng baru saja berjalan ke pintu masuk resor. Berhenti. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar dari kejauhan. Saya melihat seorang pria parubaya berjalan mendekat dan menatapnya dengan ekspresi tidak ramah. Nak, kamu akhirnya keluar. Dengar, aku adalah kepala pelayan keluarga Chu, sebuah keluarga kaya di ibu kota kekaisaran. Aku menasihatimu untuk bersikap bijak dan ikuti aku untuk segera merawat tuan muda. Kalau tidak aku akan membuatmu terlihat baik. Ada rasa superioritas yang kuat di antara lini. Ide yang sangat bagus. Qin Feng berkata, dengan acuh tak acuh. Itu kalimat yang sama. Kecuali orang itu Chu Minghui menyumbangkan setengah dari asetnya dan berlutut dan bersujud kepada saya. Saya tidak akan setuju. Jadi keluarlah. Qin Feng berhenti memperhatikan dan pergi dari depan pengurus rumah tangga. Sialan, aku melihatmu nak. Kamu bersulang bukannya minum anggur sebagai hukuman. Kepala pelayan itu sangat marah sampai kepalanya penuh asap. Dan dia menyingsingkan lengan bajunya dengan marah. Berniat memberi pelajaran pada Qin Feng. Dan meninju Qin Feng dengan keras. Di belakang Qin Feng bahkan tidak melihat ke belakang. Tetapi terus berjalan ke depan. Seolah-olah dia memiliki mata di belakang punggungnya. Tepat ketika kepala pelayan hendak memukul Qin Feng dengan pukulan kekuatan penuh, dia tiba-tiba mengambil langkah ke samping dan menghindar, sejuk dan tenang. Tidak, pengurus rumah tangga tidak berhenti. Setelah meninju musuh, dia bergegas keluar. Plop, terdengar suara tumpul. Dan lelaki itu sedang mengunyah kotoran. Dan wajahnya terbanting ke tanah, menyebabkan mimisan di seluruh wajahnya. Haha, Qin Feng tertawa. Dan kemudian berkata, untuk saat ini, lebih baik tidak keluar dan mempermalukan diri sendiri. Kembalilah dan beritahu Chu Minghui bahwa kecuali Anda menyetujui persyaratan saya, bersiaplah untuk pemakaman. Terjatuh. Boom, boom, boom. Bersamaan dengan deru mesin mobil, puluhan kendaraan niaga melaju dengan kecepatan kilat. Segera, pintu masuk ke resor diblokir. Pengurus rumah tangga keluarga Chu berjuang untuk bangun, menatap Qin Feng, dan mencibir kesakitan. Matanya penuh dengan rasa sombong. Anak nakal, kamu sudah mati. Tuan muda telah tiba dengan semua penjaga keluarga. Hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Bab 221. Kapan aku tidak bisa mengangkat pisaunya? Segera. Lebih dari selusin kendaraan komersial mengepung Qin Feng, menghalangi jalannya. Bang, setiap pintu mobil dibuka, dan 7 hingga 800 penjaga melompat keluar. Setiap orang membawa pisau panjang dan tongkat di tangannya. Tampak seperti harimau dan serigala, dan mereka terlihat garang. Tuan, pada saat ini, kepala pelayan, yang wajahnya berlumuran darah, segera bergegas mendekat dan berteriak seolah sedang mengeluh. Anak ini ada di sini. Baru saja, aku memintanya untuk mentraktirmu. Tapi dia tidak hanya menolak, tapi juga membuat omong kosong di sini. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin kamu mempersiapkan pemakaman. Itu sungguh menjijikkan. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Sialan. Dengan raungan marah, para penjaga berpencar dan dengan hormat memberi jalan. Chu Minghui berjalan keluar, mengerutkan kening. Wajahnya sehitam batu bara. Matanya tertuju pada Qin Feng, dan dia mengertakkan giginya dengan marah. Nak, aku memintamu melakukan ini untuk memberimu wajah. Aku menyarankanmu untuk tidak berterima kasih. Segera kembali bersamaku. Petik 2. Qin Feng mendengus dingin dan bertanya tanpa rasa takut. Bagaimana jika saya mengatakan tidak?
Petik 2. Kalau begitu mati, Chu Minghui berteriak. Hari ini, saya telah membawa semua penjaga keluarga Chu. Jika kamu tidak berani patuh, aku punya 100 cara untuk membunuhmu. Hanya kamu, Qin Feng tidak takut. Tetapi mengulangi, jangan menakuti saya. Di ibu kota kekaisaran, orang lain takut padamu. Cuda. Saya, Qin Feng, tidak takut. Selain itu, Anda juga tahu permintaan saya. Sumbangkan setengah dari harta keluarga Anda dan sujud kepada saya. Jika Anda bisa, saya bisa melakukannya. Petik 2 titik 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 petik 2. Bagaimana tantang kamu? Wah, kamu sedang mencari kematian. Kamu lelah hidup, bukan? Begitu Qin Feng selesai berbicara, para penjaga menjadi marah dan berteriak pada Qin Feng. Sialan, Chu Minghui sangat marah sampai giginya hampir patah dan matanya sangat tajam. Dasar bocah. Berhentilah bersikap sombong. Biar ku beritahu. Jika Tang Feiyan tidak tampil di klub Yun Xiao sebelumnya, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Kamu punya hubungan dengan wanita itu. Dia tidak ada di sini. Hari ini, kamu adalah orang desa dari luar kota. Akan mudah bagiku untuk membunuhmu seperti aku menghancurkan seekor semut sampai mati. Chu Minghui masih belum bisa menelan bau mulut ini. Jika dia tidak menuding anak ini untuk perawatan medis, dia tidak akan pernah selamat. Tanpa diduga, saat Chu Minghui selesai berbicara, Qin Feng menatap matanya dan mengambil tindakan dengan berani. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menamparkan wajah Chu Minghui. Bah, tamparannya terdengar nyaring dan bergema di seluruh penonton. Ah, Chu Minghui tidak pernah membayangkan bahwa di depan begitu banyak penjaga, Qin Feng berani mengambil tindakan. Karena lengah, dia ditampar dan mundur puluhan langkah, hampir terhuyung ke tanah. Mulutnya dipukuli hingga darah mengalir keluar, dan salah satu gigi geraham belakangnya dimuntahkan. Titik titik titik. Qin Feng berkata dengan bangga, jika saya berani memukul Anda untuk pertama kalinya, saya akan memukul Anda untuk kedua kalinya. Saya menyarankan Anda untuk berbicara dengan tenang dan jangan mengatakan hal bodoh seperti itu lagi di masa depan. Kalau tidak, aku akan memukulmu lagi. Hancurkan gigimu. Sial, beraninya kamu. Chu Minghui tiba-tiba menjadi marah. Dia bahkan tidak repot-repot menyeka darah dari sudut mulutnya. Darahnya mendidih. Dia sangat marah. Dan dia langsung meneriakkan perintah. Kemarilah. Tangkap anak ini. Jangan biarkan dia melarikan diri. Saya akan menyiksanya sampai mati. Ya, Tuan Muda, di belakangnya. 7 atau 800 penjaga keluarga Chu yang membawa pisau dan tongkat berteriak ke arah Qin. Angin bertiup kencang. Area kegelapan yang luas dan momentum yang dahsyat. Sekelompok semut. Momentum Qin Feng menjadi dingin. Meskipun dia berdiri diam, tinjunya diam-diam terkepal. Dia adalah Wu Hou yang agung dan setengah langkah. Dan jika dia mengatakannya, dia akan menakuti Chu Minghui sampai kencing di celana. Sebelumnya, Qin Feng mampu mengusir 3.000 elit taring serigala gurun barat hanya dengan satu raungan. Ada 7 atau 800 orang. Jadi apa yang perlu ditakutkan? Titik titik titik. Berhenti. Tepat ketika konflik akan pecah. Tiba-tiba, teriakan keras datang dari resor. Siapapun yang berani menyentuh Dokter Ilahi Qin adalah musuhku. Suara keras tua itu terdengar seperti aguntur yang mengejutkan langsung meledak di depan pintu. Apa? Chu Minghui terkejut. Dan dia serta anak buahnya melihat ke sana. Tendang. 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 Saya melihat Tuan Yun dan selusin lelaki tua berjalan keluar dari resor dengan cepat. Semuanya mengerutkan kening dan tampak seperti pembunuh. Momentumnya. Meski hanya ada beberapa lusin orang, terasa seperti 1000 pasukan. Sudut mulut Qin Feng sedikit terangkat, membentuk senyuman lucu dan misterius. Tapi Chu Minghui terkejut. Dia adalah penduduk asli di Jing. Dan sekilas dia dapat dikenali. Orang-orang tua yang menakjubkan ini. Semuanya pernah menjadi tokoh besar yang bertempur di medan perang dan mengejutkan perbatasan. Pahalanya setinggi langit. Dan dia agung. Meskipun dia sudah pensiun sekarang, sisa kekuatannya masih cukup untuk mengejutkan ibu kota kekaisaran. Senior, apa maksudmu? Chu Minghui gemetar. Matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam.
Tuan Yun dan yang lainnya sudah tua dan bermata tajam. Menatap Chu Minghui. Mata mereka setajam pisau. Nak, kamu sangat berani. Qin Feng adalah penyelamat kami. Jika kamu menyentuhnya, kamu adalah musuh kami. Anak dari keluarga Chu. Ketika aku menaklukkan dunia, ayahmu mengenakan celana tanpa selangkangan. Saat aku ambillah, apakah kamu tidak ingin menggunakan pedang lagi? Cepat kembali. Jika kamu berani tidak menghormati Qin Feng lagi, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Petik 2. Tuan Yun dan para veteran lainnya semuanya mendukung Qin Feng dan mengancam Chu Minghui untuk langsung mendukungnya. Kekuatan agung yang mereka pancarkan di medan perang membuat 7 atau 800 penjaga keluarga Chu kehilangan akal. Mereka hampir tidak bisa memegang pedang dan tongkat di tangan mereka, dan kaki mereka terasa lemah. Chu Minghui langsung ketakutan. Pada saat ini, dia menatap Qin Feng dengan tidak percaya, dengan ekspresi hantu di wajahnya. Anak ini, saya pikir pendukungnya adalah Tang Feiyan. Tanpa diduga, bahkan para veteran Departemen Perang yang dulunya sangat berkuasa dan agung ini akan membantunya. Sungguh mengerikan. Qin Feng memandangnya dengan bercanda dan berkata, Tuan Muda Chu, mengapa kamu tidak keluar? Chu Minghui merasa ngeri. Wajahnya menjadi pucat. Dia berkeringat seperti hujan. Dan dia begitu takut dia bahkan tidak berani kentut. Dia membawa sekelompok penjaga dan melarikan diri tanpa berani menoleh ke belakang. Dokter Ilahi Qin, apakah Anda baik-baik saja? Tuan Yun datang bersama sekelompok veteran dan bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Qin Feng tersenyum dan menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih semua pahlawan tua yang telah mendukung saya. Sama-sama. Dokter Ilahi Qin. Mulai sekarang. Anak ini jika dia mengganggumu lagi, datang saja kepada kami dan keluarga Chu akan diratakan dengan tanah. Bab 222. Strategi Sangguan Yunqing. Di sisi lain, Villa Gunung Ungu. Setelah Tang Feiyan mendapat kabar dari Tian Tian, dia segera bergegas melapor ke Sangguan Yunqing. Nona, terakhir kali di klub Yun Xiao, bocah lelaki itu Qin Feng menyinggung Chu Minghui. Hari ini Chu Minghui pergi ke resor Qingquan untuk menyelesaikan rekening dengan Qin Feng, dan pengawalnya sendiri membawa 7 atau 800 bersamanya. Petik 2. Yun, dan sekelompok pensiunan veteran. Tetapi mereka semua berdiri untuk mendukung Qin Feng. Akibatnya, Chu Minghui sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri dengan putus asa. Setelah mendengar ini, Sangguan Yunqing bingung dan bergumam, apakah ini? Petik 2. Dia tahu apa itu Qin Feng. Dia tidak lebih dari seekor semut. Tuan Yun dan para veteran serta komandan resor semuanya adalah tokoh yang berkuasa dan berkuasa. Bagaimana Qin Feng bisa begitu berbudi luhur? Aku tidak tahu. Tang Feiyan berpikir sejenak dan menebak lagi. Namun, saya kira mungkin Qin Feng yang memberitahu para veteran itu bahwa dia adalah menantu dari keluarga Sangguan yang kuat dan bahwa dia adalah tunangan Anda. Bukan? Dan Nona, Anda sering pergi untuk mengobati penyakit dan meresepkan obat-obat untuk para veteran itu. Dan kamu telah baik kepada mereka. Petik 2. Pasti Qin Feng yang curang di luar di bawah panjimu. Itu sebabnya para veteran itu mendukungnya. Petik 2. Petik 2. Itu tidak masuk akal. Setelah mendengar ini, itu benar. Ini pasti masalahnya. Kalau tidak ada penjelasan yang lebih baik. Bagaimanapun, Qin Feng, seorang udik dari daerah kecil, tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan. Bagaimana Hede bisa membiarkan para veteran Tuan Yun menjual wajahnya? Yang lebih menjengkelkan lagi adalah dia jelas-jelas telah memberikan ultimatum kepada Qin Feng sebelumnya. Dan pertunangannya tidak lagi dihitung. Tanpa diduga, Qin Feng berani melakukan ini. Tang Feiyan juga menambah kecemburuannya. Berkata dengan nada meremehkan dan meremehkan, saya bisa melihatnya. Pria itu berbicara dengan baik. Dia tidak peduli jika Anda menyesali pernikahannya. Nona, dia juga tidak menerima 3 permintaan Anda, memberinya. Tapi di balik layar, dia hanya bersikap tidak tahu malu dan mengandalkan hubungan masa lalunya denganmu untuk menipu.
Penjahat seperti ini yang melakukan satu hal di depanmu dan di belakang orang lain benar-benar tercela. Petik 2. Untuk sesaat, Sangguan Yunxing juga merasa sedikit bingung. Dia juga melihat bahwa Qin Feng terdengar bagus. Tapi sepertinya dia tidak membiarkannya pergi begitu saja. Sepertinya dia sangat ingin menjadi menantu pejabat yang berkuasa. Tetapi bahkan jika Qin Feng melakukan ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, dia bermaksud mengakhiri pertunangan. Dan ibunya belum mengetahuinya. Saya punya ide. Saat ini, Tang Feiyan tiba-tiba mendapat ide dan membuat rencana. Nona, bagaimana kalau Anda meluangkan waktu untuk mengadakan pesta makan malam dan mengundang semua orang kaya dan terkenal di ibu kota kekaisaran? Pada saat itu, kamu akui saja secara terbuka dan katakan bahwa Qin Feng adalah tunanganmu. Jika ini terjadi, saya jamin anak itu akan mendapat masalah besar. Petik 2. Sangguan Yunxing bertanya dengan bingung. Kenapa? Dia berharap tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu tentang keberadaan Qin Feng. Dan dia bahkan lebih takut pertunangannya dengan Qin Feng akan terungkap. Kalau tidak, dia akan sangat malu. Dia adalah putri bangsawan dari keluarga kaya. Kecantikan tiada taraf dengan keterampilan medis dan militer. Belum lagi pelamar biasa. Dia bahkan telah menolak sang pangeran. Jika ada yang tahu bahwa dia memiliki tunangan yang tidak terpelajar dan tidak berguna seperti Qin Feng, dia tidak bisa kehilangan muka. Hehe, saat ini, Tang Feiyan tersenyum licik dan melanjutkan, Nona, Anda belum tahu, bukan? Saya dengar semua pelamar Anda tahu bahwa Anda bertunangan dengan seseorang. Itu sesuatu. Tapi aku tidak tahu siapa orang itu. Mereka merasa marah dan sudah melepaskannya. Begitu aku menemukan tunanganmu, aku akan mematahkan kakinya untuk menunjukkan kepadamu siapa pahlawan sebenarnya. Katamu, jika pemuda kaya dan berkuasa itu mengenal Qin Feng identitas, situasi seperti apa yang akan terjadi? Petik 2. Setelah mendengar ini, mata indah Sangguan Yunxing berbinar. Ide bagus. Dengan cara ini, para pengejarnya secara alami akan fokus pada Qin Feng. Dan Qin Feng akan menjadi musuh publik seluruh rakyat. Pecundang itu tidak berpendidikan dan tidak memiliki keterampilan. Jadi dia pasti akan ketakutan setengah mati. Jika saatnya tiba, kenapa kamu tidak keluar saja dari ibu kota kekaisaran? Oke, Sangguan Yunxing mengangguk sedikit dan berkata sambil setengah tersenyum. Itu dia. Larut malam. Qin Feng kembali ke Zijinwan. Tuk-tuk. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Qin Feng membuka pintu dan menemukan seorang pemuda jangkung dan tampan berdiri di luar. Pemuda itu berpakaian mewah dan memakai batu giok yang berharga. Dia sangat heroik, tapi matanya agak sombong. Apakah kamu Qin Feng? Pemuda itu memandang Qin Feng di pintu dan bertanya dengan sinis. Qin Feng mengerutkan kening. Siapa kamu? Dengarkan. Pemuda itu mengangkat dagunya dan dengan bangga memperkenalkan dirinya. Saya Lu Ming. Dari Balai Pengobatan Kekaisaran Xia Besar. Dan saya adalah Kepala Dokter Kekaisaran Luohe. Murid tertutup tuh. Petik 2. Daxia Imperial Medical Hall. Mendengar ini, Qin Feng mengerti. Royal Medical Hall adalah institusi medis tingkat tertinggi di Daxia. 10 dokter kekaisaran teratas di istana bertanggung jawab secara pribadi. Dan masing-masing dari mereka adalah makhluk yang dapat disebut dekan. Dan ada 3.000 murid di bawah panjinya. Semuanya memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Dan dapat disebut sebagai kuil dunia medis. Setelah disebutkan, semua orang di bidang medis merasa kagum. Perlu juga disebutkan bahwa wanita Sangguan Yunxing juga belajar di aula medis kekaisaran dan mempelajari 9 jarum dao surgawi yang terkenal dalam pengobatan kuno, yang sepenuhnya menunjukkan warisan mendalam dari aula medis kerajaan ini. Dan Naluohetu bisa menjadi dokter kepala di Royal Medical Hall, dan dia bahkan lebih terkenal di kalangan dokter terkenal, dan pemimpin di antara para dokter. Mampu menjadi murid dekatnya memang merupakan suatu prestasi yang patut untuk dipamerkan. Oh, Qin Feng tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan berkata dengan nada tenang, Royal Medical Hall, kan? Apa yang kamu inginkan dariku?
Tentu saja itu hal yang baik. Nama murid Royal Medical Hall. Luming mengangkat alisnya dengan dingin. Melihat Qin Feng, dia dengan bangga menjelaskan niatnya. Saya pernah mendengar tentang Anda. Di Resor King Kuan, Anda menyembuhkan para jenderal dan komandan tua yang telah menderita penyakit kronis selama bertahun-tahun. Dan bahkan membuat seorang veteran yang telah lumpuh selama bertahun-tahun berdiri dan berjalan lagi. Petik 2. Metode yang sangat brilian. Anda pasti telah menguasai banyak keterampilan medis magis, kan? Sejujurnya, saya sangat tertarik dengan keterampilan Anda. Petik 2. Petik 2. Lalu apa? Tanya Qin Feng. Sederhana sekali. Luming berkata dengan bangga. Selama kamu bersedia menyerahkan keterampilan medis unikmu dan menyumbangkannya kepadaku, aku akan berbelas kasihan dan menerimamu sebagai muridku. Jadilah yang mulia. Nada bicara pemuda itu terdengar bosi dan merendahkan, seperti sedang memberi sedekah. Qin Feng seharusnya tidak hanya segera menerima kondisi ini, tetapi juga berterima kasih kepada Imperial Medical Hall. Bab 223. Gigi ganti gigi. Mendengar ini, Qin Feng tersenyum. Mengapa kamu tertawa? Luming bertanya dengan cemberut. Karena kamu konyol, Qin Feng berkata dengan bercanda. Kamu pikir kamu ini siapa? Hanya seorang murid. Beraninya kamu berbicara omong kosong di depanku. Menginginkan rahasia orang lain segera setelah kamu membuka mulut hanyalah lamunan. Dan kamu layak mendapatkannya. Apa? Setelah mendengar ini, Luming langsung tercengang. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Gurunya adalah Luo Hetu, kepala balai medis kekaisaran yang terkenal. Seorang tokoh terkemuka dalam komunitas pengobatan Tiongkok di Gritsia. Sebagai murid dekat Luo Hetu, dia, Luming, juga merupakan leluhur yang mulia dengan kemuliaan yang tidak terbatas. Kemanapun saya pergi pada hari kerja, saya akan diperlakukan sebagai tamu, dengan sikap hormat. Saat ini, meskipun Luming masih muda, bahkan tidak ada 10.000 tetapi 8.000 orang di seluruh negeri yang ingin menjadi guru mereka. Bahkan beberapa dokter tua Tiongkok yang terkenal berlutut untuk memohon bantuannya agar dapat memasuki aula medis kekaisaran. Sejak saat itu, ia mengembangkan karakter yang sombong dan angkuh. Belum pernah ada seorang pun yang berani berbicara dengannya seperti ini sebelumnya. Anak laki-laki yang luar biasa. Luming sangat marah sehingga ekspresinya langsung berubah dan matanya menjadi dingin. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani meremehkanku. Saya adalah murid dekat dari guru besar Luo Hetu. Jika saya menerima Anda, saya sudah menjadi berkah besar bagi kuburan leluhur Anda. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya. Tidak tahu apa-apa tentang yang baik dan yang jahat. Saya belum pernah memberikan kesempatan sebaik ini kepada orang lain. Tolong pikirkan itu sebelum menjawab. Petik 2. Petik 2. Tidak perlu, Qin Feng berkata dengan ringan. Kamu bisa serahkan kesempatan bagus ini kepada orang lain. Sialan, mata Luming menjadi gelap dan dia bertanya dengan tidak senang. Jadi, tidak perlu membahasnya apapun yang terjadi. Tahukah kamu bahwa jika kamu membuatku marah, kamu akan membuat marah tuanku? Itu saja, marahlah balai medis kerajaan. Percaya atau tidak, saya dapat menghancurkan pekerjaan Anda hanya dengan satu kata. Dan Anda tidak akan mendapat tempat di komunitas medis Gritsia mulai sekarang. Luming hanya menunjukkan miliknya warna aslinya setelah tuntutannya yang sombong gagal, beberapa ancaman dan intimidasi. Jika itu orang lain, dia mungkin benar-benar terintimidasi. Sayang sekali dia bertemu Qin Feng. Qin Feng berkata dengan nada menghina. Jangan bilang itu kamu. Bahkan jika aku menemukan Tuanmu Luo Hetu dan seluruh balai medis kekaisaran, aku tidak akan menganggapnya serius. Kepadamu, kamu tidak perlu repot lagi. Pergi. Petik 2. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Qin Feng terlalu malas untuk berbicara dengan orang ini lagi dan hendak menutup pintu. Tapi Luming marah. Sombong, nak. Aku bersedia menerimamu karena aku sangat menghargaimu. Tetapi kamu tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan Royal Medical Hall. Ayo bergerak. Begitu dia selesai berbicara, Luming sangat marah dan hendak mengambil tindakan. Namun,
Dia tidak menggunakan kekuatan, tetapi mengeluarkan beberapa jarum perak dan bergegas ke Qin Feng dengan satu langkah. Matanya dingin, dan dia menusuk dengan setiap serangan. Hoa, 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 jarum perak ini menembus kehampaan. Seperti dewi yang menyebarkan bunga, cepat dan tajam. 9 jarum surga. Sebagai murid dekat Luo Hetu, kepala dokter di Royal Medical Hall, Lu Ming secara alami mewarisi keterampilan unik tersebut. Pada saat ini, dia sedang melakukan gerakan paling kuat di antara 9 jarum dao surgawi. Ini adalah hukuman Pin. Namun, menghadapi jarum perak Lu Ming, Qin Feng tidak mengelak atau menghindar. Dia berdiri di sana dan membiarkan jarum perak itu menyerang. Saat berikutnya, beberapa jarum perak semuanya dimasukkan secara akurat ke dalam tubuh Qin Feng. Hahaha, Lu Ming tertawa terbahak-bahak dan menyombongkan diri. Wah, ini adalah jurus terkuat dari 9 jarum Tian Dao. Setiap jarum perak adalah salah satu titik akupuntur besarmu. Petik 2 titik. Sepertinya ribuan semut menggigitmu pada saat yang sama. Itu akan membuatmu sengsara. Petik 2. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku. Petik 2 titik 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 petik 2. Tapi begitu dia selesai berbicara, Qin Feng tampak seperti tidak ada apa-apa, salah. Dia juga mencibir. Haha, itu saja. Petik 2 tanda seru. Ketika Lu Ming melihat ini, dia terkejut. Matanya melebar dan dia menatap Qin Feng yang tidak terluka dengan tidak percaya. Dia terkejut tak terkendali dan kehilangan suaranya. Bagaimana mungkin? Nak, kenapa kamu tidak takut dengan hukuman jarumku? Petik 2. Qin Feng mencibir. Pernahkah Anda mendengar tentang perubahan titik akupuntur? Lu Ming terkejut dan bingung. Apa itu? Petik 2. Dia baru saja belajar kedokteran dengan Luo Hetu. Tapi dia bukan seorang praktisi seni bela diri. Menggeser meridian dan mengubah titik akupuntur adalah keterampilan yang hanya dimiliki oleh prajurit berkekuatan tinggi. Mereka dapat mengontrol otot dan langsung mengubah posisi titik akupuntur untuk menghindari cedera fatal tertentu. Namun, Qin Feng sedikit marah. Sebagai seorang dokter, saya tidak menggunakan keahlian saya untuk menyelamatkan orang, tetapi saya menggunakannya di tempat seperti ini. Niat jahat. Jika Qin Feng adalah orang biasa, dia akan menderita hukuman akupuntur sekarang dan akan sengsara. Apakah kamu sudah cukup bersenang-senang? Lalu giliranku. Saat berikutnya, Qin Feng membalikkan tangannya dan mengeluarkan jarum perak seperti sihir, menjentikkan pergelangan tangannya. Hus, jarum perak ramping itu seperti peluru perak yang sangat cepat. Ia menembus kehampaan dan menusuk leher Lu Ming dalam sekejap. Cepat, akurat, dan kejam. Kamu, Lu Ming membuka mulutnya untuk berbicara. Tetapi ternyata dia menjadi bisu dan tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Dia tiba-tiba merasa ngeri dan ngeri. Hah, Qin Feng mendengus dingin dan menjelaskan dengan bangga. Saya telah menggunakan jarum perak untuk menutup titik bisu Anda. Namun, Anda tidak perlu panik. Atau Anda akan mati. Itu akan terlepas dengan sendirinya setelah 12 jam. Namun, saya harus mengingatkan Anda. Jika kamu dengan paksa mencabut jarum perak itu, kamu tidak akan pernah bisa berbicara lagi seumur hidupmu. Keluar. Lu Ming terkejut. Matanya ketakutan. Dan dia sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri bahkan tanpa berani melihat ke belakang. Titik titik titik. Setengah jam kemudian, Imperial Medical Hall. Lu Ming melarikan diri kembali karena malu. Dia ingin mencari pengobatan dari tuannya, Luo Hetu. Tetapi tuannya tidak ada di sana. Namun, ke-9 dokter kekaisaran yang duduk di sini ada di sini. Ketika semua orang melihat wajahnya pucat, dia berkeringat. Dan dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Mereka semua bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Aba, begitu Lu Ming membuka mulutnya. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat berbicara. Ada apa dengan tenggorokanmu? Semua orang terkejut dan bingung saat melihat ini. Lu Ming menjadi gila, namun tiba-tiba, dia mendapat inspirasi. Segera mengambil pena dan kertas, dan menuliskan pengalamannya. Semua orang berkumpul untuk melihat. Namun, Lu Ming menambahkan bahan bakar ke dalam api. Tidak menyebutkan bahwa dia ingin mendominasi keterampilan medis Qin Feng.
Sebaliknya, dia mengatakan bahwa dia dengan tulus mengundang Qin Feng. Tetapi Qin Feng menerima pujiannya. Jaga pandanganmu tetap di atas kepala dan pandanglah rendah siapapun. Bukan saja dia tidak mau bergabung dengan Imperial Medical Hall, dia juga meremehkan semua orang di Imperial Medical Hall dan bahkan menyerangnya. Bahkan 10 dokter kekaisaran teratas tidak menganggapnya serius. Singkatnya, menyebut rusa sebagai kuda membingungkan benar dan salah. Dia mencoba yang terbaik untuk menggambarkan Qin Feng sebagai orang jahat dengan sifat gila. Orang gila yang mengira dia tak terkalahkan. Bab 224. Datang dan bermainlah di gym. Ini tidak masuk akal. 9 dokter istana terkejut saat melihat kata-kata kesedihan dan kemarahan yang dengan cepat ditulis Luming di kertas. Segera, janggut dan rambut semua orang beterbangan dan mereka sangat marah. Penuh kebencian. Saya tidak menyangka akan ada orang sombong di dunia ini. Luming dengan baik hati mengundangnya untuk bergabung dengan Royal Medical Hall sebagai muridnya. Tetapi bukannya berterima kasih, orang ini malah melontarkan komentar liar, menghina 10 dokter kekaisaran terbaik mereka, dan bahkan menyakiti orang lain. Ini benar-benar tidak masuk akal. Saya belum pernah melihat orang segila ini. Luming, jangan khawatir. Kami akan menyembuhkanmu. Melihat jarum perak masih tertancap di leher Luming, 9 dokter hebat itu tidak berani mengabaikannya. Meskipun mereka semua ingin memberi pelajaran pada Qin Feng secara langsung, masalah ini lebih mendesak. Selanjutnya, 9 dokter istana mengambil tindakan untuk merawat Luming. Namun, ada spesialisasi dalam industri seni. Ke-9 tabib istana ini memiliki kelebihannya masing-masing di berbagai bidang. Namun mereka kurang mahir dalam akupuntur. Jarumnya tertancap di leher Luming. Tetapi mereka menggunakan segala macam metode dan semua keterampilan mereka. Tetapi mereka tidak dapat mematahkannya. Tapi Luming cukup tersiksa. Anda memukulnya. Dia memukulnya. Dan 9 orang bergantian menyiksa Luming. Tetapi pada akhirnya dia tidak berdaya. Luming menjadi bisu. Merasa cemas. Dipenuhi kesedihan dan amarah. Marah dan marah. Namun dia tidak punya pilihan selain menunggu Tuan Luo Hetu, yang keluar untuk berobat, kembali. Akhirnya, keesokan harinya, Luo Hetu kembali. Begitu dia memasuki pintu, dia terkejut menemukan muridnya Luming dalam kondisi yang menyedihkan. Dia baik-baik saja ketika dia pergi. Tetapi mengapa muridnya menjadi bisu ketika dia kembali? Luming tidak dapat berbicara dan hanya bisa berkata, "Aba, Aba." Namun, 9 dokter hebat hadir. Mereka berkumpul dan menceritakan semuanya kepada Luo Hetu berdasarkan apa yang ditulis Luming di kertas kemarin. Luo Hetu juga sangat marah. Luming adalah muridnya. Anak laki-laki bernama Qin Feng menjelaskan bahwa dia tidak menganggapnya serius sebagai kepala dokter istana ketika dia menyerang Luming. Dia tidak bisa menelan nafas ini apapun yang terjadi. Namun, prioritas utama adalah menemukan cara untuk melepaskan jarum perak dari leher muridnya Luming sesegera mungkin. Selain itu, Luo Hetu mahir dalam akupuntur. Dan muridnya Luming dan Sangguan Yunqing mempelajari 9 jarum dao surgawi darinya. Karena itu, dia sangat percaya diri. Tetapi ketika Luo Hetu mempelajarinya dengan cermat, dia tidak tahu apa yang dilihatnya. Dan wajah lamanya menunjukkan ekspresi keterkejutan yang tidak dapat disembunyikan. Ya Tuhan, ini sebenarnya jarum ilahi Tai. Petik 2 tanda seru. Mendengar ini, seluruh penonton menjadi gempar. Jarum ajaib Tai. Dalam komunitas medis Daxia, ada 3 metode akupuntur yang paling ampuh, yaitu 9 jarum Tiandao, 13 jarum Guigu, dan akupuntur ilahi Tai. Di antaranya, akupuntur ilahi Tai adalah yang paling misterius dan mendalam. Itulah keahlian unik dari santo medis legendaris. Saat ini, seluruh penonton terkejut. Mungkinkah anak laki-laki bernama Qin Feng ada hubungannya dengan sage medis? Di saat yang sama, Luo Hetu juga menunjukkan ekspresi serius. Jarum ilahi Tai harus berada di atas 9 jarum dao surgawi. Adapun pemuda bernama Qin Feng yang memberikan suntikan ini kepada muridnya, kekuatannya mungkin tidak kalah dengan kepala dokter kekaisaran tua itu sendiri.
Oleh karena itu, Luo Hetu secara pribadi mengambil tindakan dan berusaha sebaik mungkin untuk merawat muridnya Luming. Sebagai seorang master tua, dia menghadapi tantangan yang kuat untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dan di saat yang sama dia juga merasakan tekanan yang besar. Waktu yang lama telah berlalu. Ekspresi Luo Hetu menjadi lebih serius. Dan ada butiran keringat di dahinya. Sekarang, retak, jarum perak di leher Luming akhirnya terlepas. Hebat, Luming menyadari bahwa dia dapat berbicara lagi. Dia sangat bersemangat sehingga dia dengan cepat berteriak, "Tuan, Anda sangat luar biasa. Anda dapat melakukannya dengan mudah. Anda layak menjadi Raja Jarum di Gritsia." Pada saat yang sama, seseorang di samping berkata, 9 dokter kekaisaran juga mengangguk memuji. Dan mereka semua kagum. Tidak, Luo Hetu mengerutkan kening. Dengan ekspresi serius. Dan berkata dengan suara yang dalam, "Murid, bukan karena aku menyelamatkanmu. Tetapi jarum perak ini akan jatuh dengan sendirinya ketika saatnya tiba." Tanda seru. Setelah mendengar ini, Luming tiba-tiba teringat bahwa Qin Feng kemarin mengatakan bahwa jarumnya akan lepas dengan sendirinya setelah 12 jam. Semua dokter istana di sampingnya tercengang dan terkejut. Tanpa diduga, dalam konfrontasi tak kasat mata ini, Luo Hetu, kepala dokter di Balai Medis Kekaisaran, pemimpin generasi yang hebat, dan raja akupuntur yang legendaris. Dia benar-benar kalah. Terlebih lagi, dia masih dikalahkan di tangan seorang anak muda. Sungguh sulit dipercaya. Pada saat ini, Luo Hetu juga memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya, dan hatinya terpukul. Dalam pertempuran udara ini, dia kalah dari seorang pemuda, dan dia menolak menerimanya. Di mana Qin Feng itu? Aku ingin bertemu dengannya. Luo Hetu tiba-tiba bertanya pada muridnya Luming dengan cemas. Kata-katanya jatuh begitu saja. Seorang pegawai balai medis kerajaan bergegas masuk dan berteriak, "Yi Luo, ada seorang pria muda di luar yang menyebut dirinya Qin Feng dan datang untuk menendang Jim." Mendengar ini, Luo Hetu dan 9 dokter kekaisaran lainnya semuanya terkejut. Umur yang panjang. Di aula pengobatan kekaisaran ini, terdapat 10 dokter kekaisaran terkemuka dan lebih dari 3.000 murid. Ini adalah aula pengobatan tradisional Tiongkok terbaik di Daxia. Banyak orang yang memperebutkannya. Bermimpi memasuki Royal Medical Hall untuk belajar sebagai murid. Ini pertama kalinya saya datang ke Jim. Ketika dia sadar kembali, 10 dokter kekaisaran, termasuk Luo Hetu, sangat marah. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak akan dapat menemukan apapun. Dan tidak perlu usaha apapun. Bawa dia masuk, kata Luo Hetu. Segera, Qin Feng masuk. Dia sekuat naga. Matanya seperti obor. Dan seluruh tubuhnya memancarkan kesombongan bawaan. Bahkan menghadapi 10 dokter yang marah dengan ekspresi tidak ramah, dia tidak takut sama sekali. Itu dia. Luming segera menunjuk ke arah Qin Feng dari kejauhan. Mengertakkan gigi dengan kebencian, "Tuan. Ini adalah anak laki-laki yang menghina balai medis kerajaan dan bahkan menyakitiku. Anda harus memberinya pelajaran." "Nak," Luo Hetu mengerutkan kening dan langsung memarahi. "Nak, aku tidak punya tempat untuk mencarimu. Tetapi kamu sendiri yang datang ke rumahku. Kamu pada dasarnya sombong. Dan kamu bertingkah seperti orang lain saja, karena kamu punya beberapa keahlian. Menindasku, murid Luming. Dia bahkan tidak meremehkan balai medis kekaisaran. Dia sangat sombong." Begitu dia selesai berbicara, 9 dokter istana lainnya juga sangat marah dan berteriak padanya satu demi satu. "Kamu bocah. Kamu berani mengancam untuk menendang Jim. Siapa yang memberimu keberanian? Kamu sangat kurang ajar. Kamu yang lemah. Di Royal Medical Hall, bukan giliran juniormu yang seperti itu sombong." Petik 2. Menghadapi kemarahan para dokter kekaisaran, Qin Feng tidak takut sama sekali dan tetap tenang. Sebaliknya, dia dengan dingin mencela kejahatan Luming. Muridmu Luming secara terbuka datang ke rumahmu dan ingin memaksaku menyerahkan keterampilan medisku. Ketika aku menolak, dia mencoba menyakitiku dengan 9 jarum surgawi.
Petik 2. Omong kosong apa Imperial Medical Hall. Menurutku lebih baik mengubahnya menjadi Robber Hall.